Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibihi, safihi wa habibihi, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatihi, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهداة الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله waqad fazal muttaqun. Di awal khutbah ini saya berpesan pada diri saya dan pada hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa. Dengan ketakwaan itulah kita bisa merengkuh derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada model yang ingin Allah ciptakan dari jenis manusia, yaitu model khalifah fil ardh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam semesta yang Allah ciptakan adalah alam yang diciptakan dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta menciptakan yang terbaik. Para ahli teolog ketika ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu, salah satu dalil yang digunakan adalah dalil ihkam, yakni dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan penciptaan yang terbaik. Tidak ada celah, tidak ada cacat, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kata ihkam kembalinya kepada kata hikmah. Ihkam bermakna kokoh, kuat, tidak ada celah kekurangan di dalamnya. Sebagaimana hikmah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan yang merupakan puncak daripada kearifan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan segala macam yang ada di dalamnya, semua adalah karena hikmah. Jika kita ingin melihat seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta, maka fenomena itu selalu diliputi oleh hikmah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan awal penciptaan awal penciptaan alam, ketika Allah menciptakan langit dan kemudian menciptakan bumi, Allah menciptakannya dari dukhon, dari asap. Lalu kemudian para ahli astronomi mengatakan asap yang dimaksud adalah zat hidrogen yang kemudian dari situ muncullah sebuah ledakan dahsyat yang dikenal dengan ledakan Big Bang. Semua itu tercipta dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebut dirinya sebagai ahkamul hakimin. Allah menyebut dirinya sebagai zat yang hakim, yang maha bijaksana. Intinya adalah tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali karena hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat hikmah hanya pada hal-hal yang kita sukai. Kita melihat bahwasanya ketika kita mencita-citakan sesuatu atau menginginkan sesuatu lalu kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Allah telah memberikan kepada saya apa yang saya minta dan mengabulkan apa yang saya inginkan. Lalu kita mengatakan Allah maha bijaksana. Padahal sifat hikmah Allah harus dilihat lebih daripada sekedar sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan selera kita. Karena hikmah ada pada alam. Hikmah adalah sebuah hukum yang menguasai alam penciptaan. Karena itu ketika kita mendapatkan kemalangan atau kesulitan dalam kehidupan, seharusnya kita melihat ada hikmah di balik semua yang terjadi. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Saya tidak ingin masuk pada pembahasan teologi atau ilmu kalam yang membahas mengenai apakah segala sesuatu itu berkenaan dengan kehendak manusia terjadinya, atau murni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan manusia hanya menjalankan apa yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya ada dalam ilmu kalam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pesan Al-Qur'an mengatakan bahwa segala yang terjadi di alam ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah, lalu kemudian dia berhasil melaksanakan ibadah, maka itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingin melakukan sebuah maksiat, naudzubillah min dzalik, lalu kemudian dia melakukan maksiat itu juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingin melakukan sebuah kebaikan, tapi dia tidak berhasil melaksanakan kebaikan, atau sebaliknya, orang menginginkan untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa dan maksiat, tetapi tidak terjadi dan dia tidak sampai melakukan perbuatan dosa itu, maka itu juga semuanya berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita melihat apa yang terjadi pada kehidupan kita, baik suka yang kita hadapi atau duka, semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika kita menyebut sebuah peristiwa yang terjadi yang mungkin tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, kita mengatakan insya Allah di balik ini semua ada hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan tidak mungkin akan berjalan mulus sesuai 100% dengan apa yang diinginkan manusia. Banyak sekali kejadian dalam kehidupan yang tidak sejalan dengan keinginan. Ketika tidak sejalan dengan keinginan dan bahkan cenderung mengakibatkan seorang manusia bersedih atas sebuah musibah atau sebuah kemalangan, ada beberapa kelompok manusia ketika menghadapinya. Ada kelompok yang menerimanya dengan pasrah dan penuh dengan lapang dada. Kelompok inilah yang umumnya kita katakan sebagai orang-orang yang pasrah kepada Allah dan bertawakal. Dan memang yang diajarkan oleh agama kita adalah menerima segala sesuatu yang terjadi, walaupun hal itu tidak cocok dan tidak baik untuk kita, walaupun hal itu adalah kemalangan bagi kita. Kita diperintahkan dalam Islam untuk menerimanya dengan lapang dada. Ada kelompok kedua yang menerimanya, tetapi karena tidak ada jalan lain kecuali menerimanya. Menerima karena terpaksa. Kebanyakan manusia adalah menerima segala kemalangan yang terjadi di dunia karena keterpaksaannya, bukan karena keimanannya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ketika mendapatkan kemalangan dia cenderung untuk memprotes keadaan, bahkan berani untuk memprotes Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diingatkan oleh Rasulullah ataupun a'immah ma'sumin saat kita mendapatkan kemalangan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang intinya adalah menolak dan memprotes apa yang telah Allah gariskan. Misalnya ketika ada musibah kematian di suatu keluarga, kita seringkali mendengar adanya orang yang melarang orang untuk bersedih, lalu mengatakan dilarang oleh Rasulullah orang untuk mencabik-cabik, memukul-mukul wajahnya, mengurai rambutnya, atau juga mencabik-cabik bajunya. Ini semua dilarang oleh Rasulullah. Sebenarnya inti daripada larangan bukan perbuatan itu, tapi sikap tidak menerima apa yang Allah dan yang telah Allah tentukan bagi seorang manusia. Ketika mendapatkan musibah, pertanyaannya dalam Islam, bolehkah kita bersedih? Ataukah kita menerimanya dengan lapang dada dan tanpa ada kesedihan sama sekali? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahkamul Hakimin, yang Maha Bijaksana, tidak mungkin Allah akan melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang menjadi kodratnya. Manusia tercipta dengan kodrat, saat mendapatkan kemalangan dia akan bersedih. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kodrat seperti itu mengatakan kita tidak boleh bersedih saat kita menghadapi kesedihan? Jawabannya tentu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan sesuatu di batas kewajaran. Yang dimaksud di luar batas kewajaran. Yang dimaksud di luar batas kewajaran adalah memprotes kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan ada orang bertanya begini, bagaimana dengan orang yang saat menghadapi musibah, dia sedemikian bersedih, lalu dia tidak kuat untuk menahan dan menanggung musibah dan derita yang dialaminya, sampai kemudian dia kehilangan nyawanya. Apakah berarti orang itu telah melakukan suatu tindakan bunuh diri, naudzubillah, ataukah tidak? Atau orang ketika menghadapi suatu
masalah, kemudian dia sampai terganggu kejiwaannya. Apakah berarti dia telah meletakkan dirinya pada kehancuran sehingga cocok dengan ayat yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran? Apakah seperti itu? Para ulama mengatakan orang bersedih adalah suatu hal yang wajar dan alamiah. Orang boleh bersedih atas musibah-musibah yang dialami dalam kehidupan ini. Bukankah kita melihat bahwasanya contoh teladan kita yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah bagi kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami rasa kesedihan yang sedemikian memuncak sehingga tahun kesedihan beliau, yaitu tahun wafatnya Abu Talib dan wafatnya istri beliau Khadijah Al-Kubra, disebut sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Ini menandakan bahwasanya kesedihan layak terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki seorang anak laki-laki yang masih pada usia lucu-lucunya, usia 2 tahun atau 3 tahun, bernama Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil Ibrahim dari Rasulullah. Beliau menangis, beliau bersedih sampai ditegur oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau bersedih atas kehendak Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Aku bersedih, air mata mengalir, tapi aku tetap menerima apa yang telah Allah gariskan kepadaku." Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi musibah. Kita juga melihat contoh-contoh lain, misalnya ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menyifati wafatnya Rasulullah sebagai musibah yang tidak ada musibah lebih besar dari itu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan teladan bagi semua manusia, yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidatu Nisa'il Alamin, ketika ayahanda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau bersedih, dan sedemikian sedihnya beliau sampai beliau tidak pernah menyisakan waktu kecuali untuk menangis. Siang hari menangis, sore hari menangis, malam menangis, dan pagi pun menangis. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga orang-orang protes kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, sampaikan kepada istrimu kalau mau menangis siang hari saja sehingga kita malam bisa beristirahat, atau menangislah malam hari sehingga kita siangnya bisa beristirahat. Sampai kemudian Imam Ali bin Abi Thalib membuatkan sebuah tempat khusus untuk Sayyidah Fatimah menangis, disebut dengan Baitul Ahzan, menunjukkan bahwa bersedih atas sebuah musibah adalah sesuatu yang wajar dan boleh, dan tidak ada larangan sama sekali orang untuk bersedih. Contoh lain adalah yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihassalam. Bagaimana beliau di satu hari menyaksikan terbunuhnya orang-orang yang beliau kasihi. Kakak beliau Imam Husain, yang selain kakak juga junjungan dan imam bagi beliau, gugur syahid dengan keadaan yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan, menyayat hati, dan itu disaksikan langsung oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Di hari yang sama beliau juga harus menyaksikan terbunuhnya adik beliau Abul Fadl Abbas dan 4 adik beliau lainnya dari anak-anak Ummul Banin. Di saat yang sama beliau juga harus menyaksikan terbunuhnya keponakan beliau yang beliau sayangi, Ali Akbar dan Ali Asghar. Dan jangan lupa, di hari yang sama beliau juga menyaksikan terbunuhnya 2 putra beliau di Karbala. Sedemikian dahsyatnya musibah yang dialami oleh Sayyidah Zainab, masih belum apa-apa, beliau harus mengalami suatu penderitaan yang bernama penderitaan masa menjadi tawanan saat beliau bersama rombongan Ahlul Bait diseret dari Karbala menuju Kufah dan dari Kufah menuju Syam. Masalah ditawan adalah suatu hal yang besar. Belum lagi penderitaan dalam masa tawanan, dan belum lagi hinaan dan cibiran yang didapatkan di sepanjang jalan. Semua ini adalah musibah, kesulitan yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. Tapi tahukah apa yang dikatakan oleh beliau? Ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat sesuatu dari semua peristiwa ini kecuali keindahan. Ketika Imam Husain alaihissalam harus menyaksikan putranya Ali Akbar syahid di tangan beliau, beliau mengatakan hawwana alayya annahu bi'ainillah. Ini menjadi ringan ketika aku tahu Allah menyaksikannya. Berat, tapi itu ringan di mata Imam Husain saat beliau tahu ini sesuai dengan kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Zainal Abidin
setelah peristiwa Karbala terjadi dan beliau dihadapkan di hadapan Yazid ibn Muawiyah di Syam. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya qala Shadiq alaihi salam, lamma udkhila Ali ibn al-Husain alaihi salam ala Yazid la'anahu Allah, nazara ilaihi thumma qala lahu ya Ali ibn al-Husain, bagaimana pendapatmu wahai Ali ibn al-Husain, katanya Yazid kepada Imam Zainal Abidin, tentang firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa yang terjadi pada diri kalian adalah karena akibat dari perbuatan kalian sendiri. Yazid dengan kata-kata ini, dengan menggunakan Al-Quran, ingin merendahkan Imam Zainal Abidin dan Ahlul Bait, sehingga menyebutkan bahwa yang terjadi di Karbala adalah kehendak Allah yang merupakan akibat dari perbuatan Imam Husain sendiri. Apa jawaban Imam Zainal Abidin atas pernyataan Yazid tersebut? Beliau mengatakan, faqala Ali ibn Husain alaihi salam, kalla ma hadhihi fina nazalat. Wahai Yazid, kamu salah membacakan ayat. Bukan ayat itu yang turun kepada kami untuk menyifati peristiwa yang sedang kami alami. Lalu beliau membaca ayat, wa innama nazalat fina, yang turun kepada kami untuk menceritakan nasib kami saat ini adalah firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kemudian beliau mengatakan begini, fanahnu alladhina la na'sa 'ala ma fatana min amri dunya wa la nafrahu bima utina. Kata Imam Zainal Abidin, yang benar adalah ayat yang berhubungan dengan keadaan kami saat ini, firman Allah, di mana Allah berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis pada kitab Allah sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah dari Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Imam Zainal Abidin setelah itu mengatakan begini, wahai Yazid, kami adalah orang-orang yang tidak akan tenggelam dalam kegembiraan ketika Allah memberikan kepada kami anugerah, dan kami tidak akan tenggelam dalam kesedihan ketika Allah menurunkan kepada kami musibah. Inilah jawaban Imam Zainal Abidin kepada Yazid, yang menunjukkan kepasrahan mutlak beliau di hadapan apa yang telah Allah takdirkan kepada mereka. Ikhwan, akhwat sekalian, di dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Zainal Abidin itu ada satu hal penting yang perlu kita pahami, yaitu tentang hikmah yang tadi disebutkan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tidak pernah luput dari kebijakan Allah, dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang terbaik. Bukankah kita mengetahui bahwasanya di dalam tauhid kita katakan ada yang disebut dengan tauhid af'ali, yaitu tauhid dalam perbuatan. Jika kita meyakini ada tauhid af'ali dan bahwa semua perbuatan itu kembalinya kepada Allah, mungkinkah zat yang maha agung melakukan perbuatan yang tidak agung? Mungkinkah zat yang maha sempurna melakukan suatu tindakan yang tidak sempurna? Mungkinkah zat yang maha berilmu melakukan sesuatu yang jauh dari ilmu? Jika itu sudah kita yakini bahwa Allah maha berilmu, bahwa Allah maha agung, bahwa Allah maha bijaksana, mungkinkah sesuatu yang terjadi di dunia ini dan yang terjadi di dunia ini tidak lebih daripada perbuatan Allah, lepas daripada ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, dan keagungan Allah? Jika demikian, maka segala sesuatu yang terjadi ini adalah suatu keindahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan pesan apa yang telah disampaikan tadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang tebal, keimanan yang dalam, supaya saat kita
menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan ta'assi, mengikuti jejak para maksumin, jejak Rasulullah dan a'immah maksumin alaihimussalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma wa salli ala Aliyin amiril mu'minin wa qaidil ghurril muhajjalin. Wa salli Allahumma ala siddiqati tahira Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Wa salli ala sibtai nabiyyir rahmah wa sayyidi shababi ahlil jannah al-Hasan wal Husain. Wa salli Allahumma ala a'immatil muslimin Ali ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali wal hujjatil qa'imil mahdi hujjajika ala ibadik wa umanaika fi biladik salatan kathiratan daimah. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Pada khutbah kedua ini kembali saya mewasiatkan pada diri saya dan hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Takwa itulah yang menjadi baju utama yang dikenakan oleh orang-orang suci dari para anbiya, dari para ausia dan salihin serta syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegangan pada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, ayat kedua yang tadi kita bahas, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya adalah supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan jangan sampai kamu terlalu bergembira atas apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, ayat ini disebut sebagai batasan orang yang disebut dengan orang yang zuhud. Kita seringkali salah dalam memahami kezuhudan. Kadang orang melihat kezuhudan adalah dengan pakaian compang-camping kehidupan yang terlihat sangat sederhana atau bahkan di bawah kesederhanaan. Orang melihat bahwasanya zuhud adalah ketika orang tidak memiliki harta, padahal zuhud bukan itu. Zuhud adalah orang bisa saja memiliki harta yang berlimpah, tetapi harta tidak ada di hatinya, hanya ada di tangan, bukan di hati. Orang terkadang memiliki harta yang tidak banyak, tapi harta yang tidak banyak itu pun ketika hilang dia akan bersedih sedemikian hebat sedihnya. Sampai mungkin dia akan mengalami gangguan kejiwaan gara-gara kehilangan uang yang tidak seberapa.
Sementara ada orang yang memiliki harta yang banyak, ketika hartanya dibelanjakan di jalan Allah atau hartanya hilang, dia tidak bergeming, dia tidak mengalami hal yang serius dalam kehidupannya, karena harta hanya ada di tangannya. Orang yang macam inilah yang layak disebut dengan zuhud, bukan orang yang pertama. Artinya zuhud tidak selalu harus identik dengan penampilan yang seperti sufi dengan mengenakan pakaian-pakaian yang kasar. Ada seorang datang kepada Imam Baqir alaihissalam. Ketika melihat Imam Baqir alaihissalam mengenakan pakaian yang indah dan bersih, orang itu menegur, "Ya Aba Ja'far, wahai ayah Ja'far, wahai Imam Baqir, bukankah engkau dikenal sebagai imamnya orang-orang Syiah? Mengapa engkau tidak memiliki kezuhudan sama sekali?" Yang bertanya adalah orang yang zuhud atau sufi istilahnya. Lalu Imam Baqir alaihissalam mengatakan kepada dia, "Aku mengenakan pakaian ini supaya orang melihat dan bisa menikmati pemandangan, bukan untuk diriku. Kalau ingin kau tahu apa yang aku kenakan sebenarnya." Orang itu kemudian tangannya diambil oleh Imam Baqir alaihissalam dan disuruh meletakkan tangannya di pakaian bagian dalam Imam Baqir. Ternyata di bagian dalam Imam Baqir mengenakan pakaian yang lebih kasar daripada pakaian yang digunakan oleh orang-orang sufi. Lalu kemudian Imam Baqir bertanya kepada dia, "Bagaimana dengan dirimu, wahai orang yang mengaku sufi? Apakah engkau seperti ini, ataukah justru sebaliknya?" Orang itu pun tersipu malu karena ternyata yang dikenakan oleh dia di luar adalah pakaian-pakaian suf, pakaian-pakaian orang-orang sufi yang kasar, tapi sebenarnya di dalamnya dia mengenakan pakaian yang enak di badan. Apakah ini yang lantas disebut dengan zuhud? Zuhud orang bisa saja memiliki harta banyak, tapi tidak meletakkan harta di hatinya. Orang kadang salah dalam memahami Ahlul Bait. Mereka merasa bahwa Ahlul Bait ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harta. Misal ketika ada ayat yang mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kisah tentang Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Hasanain yang melakukan puasa, kemudian ketika berbuka puasa di hari pertama datang orang miskin yang meminta-minta dan makanan mereka diberikan kepadanya. Hari kedua datang seorang tawanan, orang anak yatim, dan yang ketiga adalah orang tawanan. 3 hari mereka tidak makan apa-apa, buka puasa hanya dengan air. Lalu kita mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang tidak memiliki harta. Terkadang kita menganggap Ahlul Bait tidak memiliki harta dengan riwayat yang mengatakan Imam Ali pernah keluar dari rumahnya untuk mencari pinjaman uang, karena di rumah tidak ada makanan. Beliau mendapatkan pinjaman, tapi ketika pulang ke rumah tidak lagi membawa makanan dan tidak pula membawa uang, karena ternyata uang yang dipinjam sudah dibelanjakan oleh Imam Ali di jalan Allah ketika di jalan melihat orang fakir yang lebih membutuhkan. Orang merasa bahwasanya Ahlul Bait seperti ini. Kemudian melihat Rasulullah SAW yang mendatangi rumah istrinya, istri satu di rumahnya tidak ada makanan, pergi ke rumah yang lain dan tidak mendapatkan makanan sama sekali, sampai kemudian beliau mengambil batu dan meletakkannya di perut beliau, diikatkan dengan ikat pinggang beliau. Lalu kita mengatakan Ahlul Bait adalah orang-orang yang tidak memiliki harta. Padahal Ahlul Bait adalah orang-orang yang memiliki harta yang sangat berlimpah, tapi harta mereka bukan untuk mereka, diberikan kepada semua orang. Bukankah kita tahu masalah fadak yang merupakan salah satu alat yang kalau seandainya berada di tangan Maula Amirul Mukminin, maka kemungkinan perjalanan sejarah akan berubah, tidak seperti ini. Bukankah tanah fadak itu adalah tanah yang luas dan subur, yang di dalamnya ada banyak sekali pohon kurma, yang mana setiap kali panen kurma, hasil dari panen itu bisa memberi makan Madinah selama sekian bulan, seluruh Madinah. Tapi tahukah ketika panen raya terjadi, kurma dipetik, dijual, tidak ada satu butir kurma pun yang masuk ke rumah Ali? Bukankah kita tahu bahwasanya cerita Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, rumahnya selalu terbuka 24 jam bagi siapa saja yang datang ke Madinah, tidak punya tempat berteduh dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. 24 jam Imam Hasan membuka pintu rumahnya. Lalu kemudian ada orang tua setelah makan, dia membungkus makanan untuk dibawa pergi. Imam Hasan mengatakan, "Wahai orang tua, jangan merepotkan dirimu. Kalau engkau lapar, datang lagi, rumahku terbuka 24 jam. Apa jawaban dia? "Aku sudah kenyang, wahai putra Rasul. Aku mengambil makanan ini karena aku melihat saat aku datang kemari di pinggir jalan
ada satu pohon kebun kurma. Di situ ada orang laki-laki yang tua yang sedang berkebun di situ, dan aku melihat makanannya adalah makanan yang sangat sederhana. Mungkin makanan enak yang aku makan di rumahmu bisa aku berikan kepada dia. Imam Hasan bertanya, siapakah orang itu? Ciri-cirinya seperti apa? Diceritakanlah ciri-ciri orang tersebut. Imam Hasan kemudian sambil menangis mengatakan, wahai Syekh, ketahuilah yang kalian makan di sini adalah hasil keringat dari orang itu. Orang itu adalah ayahku Ali bin Abi Thalib. Inilah yang terjadi pada Ahlul Bait alaihimussalam. Bukankah orang yang pergi ke Madinah dan akan pergi ke Mekah untuk melakukan umrah atau haji, ihram di tempat yang namanya Bir Ali? Tahukah Bir Ali adalah sumur Ali? Sebenarnya bukan Bir Ali, nama sebenarnya Abar Ali, sumur-sumur Ali, sumur-sumur yang digali oleh Ali bin Abi Thalib. Jika sekarang di dunia saat ini di Indonesia kita kenal ada sebuah perusahaan yang bernama PDAM yang menjual air kepada masyarakat. Dengan menjual air bisa mendapatkan uang. Ali bin Abi Thalib menggali sumur-sumur itu dan memberikan cuma-cuma kepada semua orang untuk memanfaatkannya. Itulah Ahlul Bait. Bukankah kita tahu ketika Usamah bin Zaid sakit didatangi oleh Imam Husain alaihissalam. Usamah bin Zaid adalah putra Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah. Jadi Usamah bin Zaid dengan Imam Husain kurang lebih seperti saudara sepupu walaupun tidak punya hubungan darah. Imam Husain mendatangi Usamah lalu mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai Usamah? Dijawab oleh Usamah, aku dalam keadaan seperti ini wahai Abu Abdillah. Aku sakit dan aku sedang menanggung hutang 6.000 dinar. 6.000 dinar adalah 60.000 dirham kurang lebih. 1 dinar itu kurang lebih adalah 4,5 gram emas. Bisa dibayangkan berapa nilainya 1 dinar. Kalau Usamah punya hutang 6.000 dinar, berapakah hutang Usamah? Lalu kata Imam Husain, jangan dipikirkan, aku yang menanggung dan akan aku lunasi. Usamah mengatakan, ya Abu Abdillah, aku takut engkau menjanjikan tapi nanti engkau akan membayarnya. Perhatikan apa yang terjadi. Aku takut kalau engkau menjanjikan nanti untuk membayar, aku takut mati dalam keadaan menanggung hutang. Kata Imam Husain, jangan khawatir, aku keluar dari sini langsung aku bayar. Bukankah ini menunjukkan bahwa Imam Husain punya uang yang sedemikian banyaknya? Peristiwa di Karbala ketika Umar bin Sa'ad dinasihat oleh Imam Husain untuk jangan terlibat pembunuhan keluarga Nabi. Imam menjanjikan untuk memberikan rumah dan segalanya di Madinah. Bukankah ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait memiliki segala sesuatu? Tapi mereka tetap dikenal sebagai orang-orang yang zuhud, karena dunia hanya ada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah dipersembahkan dan telah diperlihatkan oleh Ahlul Bait bisa menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabi'illahumma bainana wa bainahum bil khairat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ajil li walika al faraja wan nasra wal afiyah waj'alna min khairi syi'atihi wa ansarihi wal mustashhadin baina yadayhi. Allahumma waj'al awaqiba umurina khaira waj'al sa'yana fi ma yurdika 'anna ya rabbal alamin. اللهم أعز الإسلام وأهله وأهلك الكفر والنفاق وأهله. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر.